Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Saya Inani Mahmudah dengan NIM 1902110023. saya Intan Diah Pratiwi, nomor induk mahasiswa 1902110030. Perkenalkan, nama saya Didi Permadi Jaya Saputra, nomor induk mahasiswa 1902110044. Di sini kami akan mempresentasikan tentang materi teori Skinner, meliputi pengertian dari teori Skinner, serta kelebihan dan kekurangan dari teori tersebut. Pengertian teori Skinner. Teori belajar menurut B.F. Skinner, yaitu operant conditioning, merupakan suatu bentuk belajar yang mana kehadiran respon berulang-ulang dikendalikan oleh konsekuensinya, di mana individu cenderung mengulang-ulang respon yang diikuti oleh konsekuensi yang menyenangkan. Menurut Skinner, unsur yang terpenting dalam belajar adalah adanya penguatan atau reinforcement dan hukuman atau punishment. Skinner berpendapat, setiap suatu tindakan yang telah dibuat ada konsekuensinya, penghargaan untuk tindakan yang benar, dan hukuman untuk yang salah. Adanya penghargaan dan hukuman yang diberikan akan membuat individu lebih mudah untuk belajar. Menurut Skinner, pengkondisian operan terdiri dari dua konsep utama, yaitu penguatan atau reinforcement yang terbagi ke dalam penguatan positif dan penguatan negatif, dan hukuman atau punishment. Yang pertama, penguatan atau reinforcement. M. Asrory, 9 tahun 2008, penguatan positif atau positive reinforcement adalah apa saja stimulus yang dapat meningkatkan suatu tingkah laku. Contoh, seorang siswa yang mencapai prestasi tinggi diberikan hadiah, maka dia akan mengulangi prestasi itu dengan harapan mendapat hadiah lagi. Penguatan bisa berupa benda, penguatan sosial yaitu pujian dan sanjungan, atau token seperti nilai ujian. Yang kedua, penguatan negatif atau negative reinforcement adalah apa saja stimulus yang menyakitkan atau yang menimbulkan keadaan tidak menyenangkan atau tidak mengenakan perasaan sehingga dapat mengurangi terjadinya suatu tingkah laku. Contoh, seorang siswa akan meninggalkan kebiasaan terlambat mengumpulkan PR atau tugas karena tidak tahan selalu dicemooh oleh guru dan temannya. Yang kedua adalah kelebihan teori Skinner. Kelebihan teori Skinner atau operant conditioning adalah pendidik diarahkan untuk menghargai peserta didik. Oleh sebab itu, teori Skinner menghendaki agar sistem hukuman dihilangkan saja. Hal ini didukung dengan adanya pembentukan lingkungan yang baik, sehingga dimungkinkan akan meminimalkan terjadinya kesalahan. Dengan adanya penguatan, menjadikan motivasi bagi individu untuk berperilaku yang benar sesuai keinginan. Yang ketiga adalah kelemahan dari teori Skinner. Beberapa kelemahan dari teori ini berdasarkan analisa teknologi Margaret E. BG 1994 adalah bahwa yang pertama, teknologi untuk situasi yang kompleks tidak bisa lengkap analisa yang berhasil bergantung pada keterampilan teknologis. Yang kedua, keseringan respon sukar diterapkan pada tingkah laku kompleks sebagai ukuran peluang kejadian. Di samping itu, kekurangan dari teori Skinner adalah tanpa adanya sistem hukuman akan dimungkinkan dapat membuat anak didik menjadi kurang mengerti tentang sebuah kedisiplinan. Hal tersebut akan menyulitkan lancarnya kegiatan belajar mengajar. Dengan melaksanakan mystery learning, tugas guru akan menjadi semakin berat. Beberapa kekeliruan dalam penerapan teori Skinner adalah penggunaan hukuman sebagai salah satu cara untuk mendisiplinkan siswa. Menurut Skinner, hukuman yang baik adalah anak merasakan sendiri konsekuensi dari perbuatannya. Misalnya, anak perlu mengalami sendiri kesalahan dan merasakan akibat dari kesalahan. Penggunaan hukuman verbal maupun fisik seperti kata-kata kasar, ejekan, cubitan, jeweran justru berakibat buruk pada siswa. Sekian presentasi dari kelompok kami, ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.